setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang Salam telah sehat. ku Kembali berjumpa dengan para pendengar firman Allah. Harapan kami selalu sehat dan sukacita. Biarlah firman yang menghantar hidup kita dalam setiap aktivitas. Saat teduh dimulai, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, hanya kasih dan kemurahan-Mu yang kami andalkan dalam setiap langkah hidup ini. Tolonglah kami dalam hidup ini seturut dengan kebenaran firman-Mu dan melakukan yang baik kepada semua orang. Ya Allah, firman yang kami dengar, berkatilah itu supaya firman-Mu yang kami dengar itu jadikan lentera kehidupan, dan kami tidak mudah terpengaruh oleh dunia ini. Dengarlah ya Allah doa permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita hari ini, Sabtu 2 Juli 2022, yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 16, demikian bunyinya, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, apakah kita setuju bahwa kita semua pernah berbohong atau berdusta? Tapi apakah kita sudah pernah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu? Biasanya dalam suatu kasus atau perkara dibutuhkan seorang saksi agar keakuratan kejadian itu benar-benar bisa diterima di dalam sidang, baik secara individu, kelompok, atau di pengadilan. Namun yang menjadi problema, apakah yang memberi saksi itu benar atau dusta? Nats renungan hari ini adalah salah satu dari isi hukum Taurat ke-10, firman yang langsung diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Ke-10 firman langsung diucapkan Allah dan dituliskan di dalam 2 loh batu. Hukum itu mencakup banyak perintah tentang praktik-praktik agama dan bagaimana Israel harus menjalani hidup mereka. Jadi ke-10 firman bagai cermin dalam hidup kita sehari-hari yang mengarahkan kepada seturut kebenaran firman Allah. Jika salah satu kita melanggar dasar titah, akan menunjuk titah keberapa yang kita langgar. Jadi dasar titah atau sama dengan hukum Taurat mengawasi hidup kita. Dalam bahasa Batak dikatakan siparorot, agar selalu seturut Allah. Karena itu, jika pagi ini melalui renungan ini dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia, artinya kita harus kuat serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendusta, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Jadi bila seseorang pun dikatakan bersalah atau berbuat yang jahat, kalau diri kita sendiri belum jelas mengetahui apa yang dia berbuat atau yang dilakukan saudara kita tidak boleh membuat putusan dia bersalah, namun selidikilah kebenaran perkara tersebut. Dengan demikian, kita termasuk yang melakukan hukum Allah yang ke-9. Untuk itu, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya kita semua dapat melakukan sesuai dengan hukum Allah.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami agar jangan bersaksi dusta, karena hal demikian tidak berkenan dalam hati-Mu. Ya Allah, tolonglah kami selalu agar kuat melakukan dan seturut dengan Engkau. Materaikan Roh Kudus-Mu agar selalu mampu kami berbuat yang terbaik dalam setiap langkah ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang Kristen. Jagai dan lindungi di setiap pekerjaan. Ya Allah, sembuhkan yang sakit, topang yang lemah, hibur yang berduka, yang banyak mengalami permasalahan-permasalahan hidup. Berikan jalan keluar. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak kami, dimanapun berada. Jagai, beri hikmat kebijaksanaan dan kesehatan jiwa, raga, dan roh mereka. Mohon ampun segala dosa dan perbuatan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, sehat, dan terberkati. Allah selalu beserta kita. Shalom. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapa